ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, ada yang menghilang, bagaimana dia bisa bekerja secara analytic thinking, kemudian bisa adaptasi dengan perubahan zaman, bisa menyesuaikan. Next-nya itu pasti energi ini akan berubah. Kita akan menuju pada net zero emisi. Alma mater kita juga nggak gitu nih, Unpas. Jadi siap nanti Unpas ini, lulusan-lulusan Unpas ini bisa melejit ya. Oke, welcome back to podcast Symbiosis Indonesia, Grow Together, Sustain Forever. Masih bersama saya Trio Gobisono dengan narasumber kita hari ini Mas Suparyono dari PT Pertamina PMC. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal tantangan transisi energi, kita sekarang beralih bicara soal bahwa untuk transisi energi, kerangka regulasi dan pendanaan yang solid itu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan transisi energi. Ada juga faktor penentu lain, yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Nah, Mas Jono, terkait tantangan kesiapan SDM kita terkait green jobs untuk menyambut agenda transisi energi. Dari Mas Jono sendiri melihatnya gimana nih, Mas, kesiapan SDM baik dari internal PMC maupun masyarakat Indonesia secara kumulatif engage nggak sama isu sustainability sebetulnya? Terkait dengan green job ini ya, itu tentu kita tahu bahwa manusia itu pasti ada lahir, ada tumbuh, dewasa, kemudian tua, kemudian ya udah meninggal gitu. Kemudian kebutuhan pekerjaan juga sama. Kita bisa tahu bahwa mungkin dari tahun 90, 80 sampai sekarang itu ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, ada yang menghilang. Nah, itu dari transisi zaman itu pasti ada kan gitu. Dulu nggak ada mesin, kemudian ada mesin, terus sekarang mesin, tapi juga sekarang ada internet, ada artificial intelligence dan lain-lain. Itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan. Yang menjadi catatan adalah bahwa tentu kesiapan itu perlu disiapkan oleh semua entitas, termasuk kami di Pertamina, dan saya selaku fungsi yang menaungi human capital di perusahaan PertaMC itu juga menjadi concern bagaimana kita memperbarui energi baru terbarukan tadi. Karena kan kita harus menyiapkan, karena ke depan itu mungkin hal-hal yang normatif, yang repetisi, yang punya formula, itu bisa digantikan dengan robotik, IA, artificial intelligence, yang tentu itu dihasilkan dari pergumulan dari sumber daya manusia yang tentu memikirkan hal-hal ke depan gitu. Bagaimana dia bisa bekerja secara analytic thinking, kemudian bisa adaptasi dengan perubahan zaman, bisa menyesuaikan. Hal-hal itulah yang menjadi catatan bahwa kesiapan sumber daya manusia itu sangat bergantung kepada perencanaan manpower planning di masing-masing entitas. Apakah dia short term atau long term, dia itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau tidak. Kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu walaupun dia sudah besar, tapi ada juga yang bankrupt, ada yang pilot. Itu kan bagian dari penyesuaian di fungsi human capital, menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia di internal korporasi, sehingga korporasi itu bisa melihat tantangan zaman pada saat hari ini itu apa, kemudian kedepannya seperti apa, kan gitu. Kalau di dalam manpower plan atau strategi human capital itu tidak bisa menyiapkan kerangka atau roadmap ke depan, itu ya corporate planning itu tidak dapat tereksekusi gitu. Jadi ada corporate planning, jadi tadi kita menyiapkan bahwa next-nya itu pasti energi ini akan berubah. Kita akan menuju pada net zero emisi. Ada 2045, 2060. Tapi kalau itu tidak bisa
diturunkan menjadi strategic planning di human capital, itu juga tidak akan bekerja secara baik dan masif. Bisa jadi ya dia akan malah tergerus oleh perkembangan zaman gitu. Nah, disitulah green job itu perlu kita dengungkan bahwa semua itu bisa belajar, semua bisa berperan di dalam aktivitas perubahan energi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kita hanya bisa menyiapkan peluang-peluang tadi, sepanjang peluang-peluang itu bisa memperbesar peluang bagi setiap individu untuk bergabung ya atau ikut serta dalam perubahan energi, itu tentu perusahaan itu akan sustain. Gitu. Nah, balik lagi Mas, tadi kan terkait dinamika perubahan mata pencarian yang ada yang hilang timbul. Dialog antar generasi juga kan beda. Dari generasi sebelumnya, dari generasi Mas mungkin atau generasi lebih dahulu lagi mungkin belum aware sama lingkungan tuh gimana sih, bahkan ada pekerjaan yang benar-benar ya green jobs itu tadi, tapi dari generasi baru pendatang early millennial bahkan Gen Z sekarang kan demand-nya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang value core-nya tinggi itu kan cukup mendesak belakangan ini. Kalau dari Pertamina sendiri, terutama dari PMC, adaptability terkait terutama di human capital ya Mas Jono, itu melihat kesiapan mereka itu, kesiapan masyarakat secara umum loh, itu gimana Mas? Kalau saya sih pasti optimis ya, optimis karena semua informasi sarana dan fasilitas itu sekarang itu mudah didapat, mudah diperoleh, tinggal willingness kita nih masing-masing. Jadi buat kami hanya menstimulus, ya kan? Menstimulus dan mengarahkan. Pertanyaannya adalah kita atau mereka secara individu itu mau nggak untuk belajar itu, gitu. Karena dengan arus informasi yang cukup masif, ya kita bisa lihat bahwa kalau kita di scroll media sosial kan, bahkan tadinya yang 3 detik sekarang menjadi 1,7 apa 1,0, itu udah bisa di scroll kan, udah bisa bosen, udah bisa bisa live gitu dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan gempuran informasi yang terlalu banyak dan masif, itu kan kita perlu mengarahkan sebenarnya kalian itu secara individu ada di mana posisinya, kan gitu. Jadi kadang-kadang di situ ada situasi yang dia itu malah jadi floating mess gitu ya. Jadi mengambang. Jadi kalau floating mess ini dia ikut kemana arah kan gitu, ikut arus. Kita harus bisa menggali itu bahwa kalian tuh jangan jadi floating mess gitu. Kalian harus punya identitas diri, dan setiap individu itu ada fungsinya, ada tuh, ya kan? Setiap kita kan pasti ada fungsinya. Tinggal bagaimana kita menemukan karakter kita untuk menempati posisi tertentu dan melakukan sesuatu yang bermakna bagi dirinya maupun lingkungan. Nah, di dalam korporasi, saya di Human Capital itu juga mengarahkan semua anggota atau pekerja di perusahaan untuk menemukan sebenarnya teman-teman ini ada di mana posisinya. Jangan kita melihat posisi orang lain yang sukses, tapi kita sebenarnya nggak bisa ke sana. Kita bisanya di sini dan bisa sukses di sini gitu. Nah, kalau itu terjadi, semua akan bergerak tuh. Kalau corporate planning itu udah ditetapkan oleh sebuah entitas perusahaan atau di Pertamina, kita di fungsi human capital tuh mengelola itu sehingga menjadi satu roadmap yang relate dengan bisnisnya gitu. Nah, di dalam relate ke bisnisnya kita harus memecah lagi. Ini sebenarnya orang-orang ini punya kompetensi di mana dan melakukan apa untuk mendukung target tadi kan gitu. Kalau semua itu bergerak beriringan dan berjalan dari bisnis, kemudian di human capital, terus kemudian fungsi-fungsi lain itu bergerak satu tujuan pada strategic planning, itu ya bukan tidak mungkin eksistensi perusahaan itu tetap terjaga gitu. Jadi
mental perintis tuh, Pak, bukan pewaris. Oh, iya gitu. Jadi nggak bisa kita, saya pengen kayak dia gitu. Tapi sebenarnya kapasitas kita nggak didesain seperti dia, kan gitu. Jadi itu yang harus dilihat bahwa setiap individu itu punya kapasitas dan memang kita hidup di dunia ini ya memang punya tujuan, punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing dan itulah yang harus kita gali sebenarnya. Oke, kalau dilihat dari peta jalan tadi terkait dari PMC, melihat progresi transisi energi hari ini, sebetulnya green jobs di Indonesia itu masih menjanjikan atau emang ini mislinknya di mana nih, mismatchnya antara apakah SDM-nya yang belum siap atau memang secara kumulatif target negara kita belum di tahap yang membutuhkan sedemikian besarnya serapan green jobs-nya? Kita mungkin pernah dengar istilah pentahelix ya, atau triple helix lah awal. Itu sebenarnya kan ada konsolidasi, ada komunikasi dan koordinasi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, civil society, kemudian ada akademisi juga, ada fungsi media juga di situ. Nah, kalau triple helix atau pentahelix ini bergerak secara orkestrasi yang secara harmonis, itu bukan tidak mungkin bahwa orang-orang yang sebenarnya nggak paham karena tadi arus informasi yang cukup masif, kemudian dia bisa tergerak dan bisa melihat bahwa potensi dirinya adalah ini gitu. Nah, kemampuan inilah yang harus kita jalankan masing-masing. Dari fungsi bisnis tadi tentu karena tadi ada corporate planning, kita juga menyiapkan secara internal. Kemudian bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk menghasilkan energi baru terbarukan, ya tentu kita bekerja sama dengan akademi, kan gitu, perguruan tinggi, kolaborasinya di situ, ya kan gitu. Nah, kita menyampaikan bahwa ini loh demand hari ini tuh ini. Jadi dunia pendidikan baik vokasi maupun non vokasi itu harus bisa melihat bahwa kepentingan menghasilkan orang-orang tercerahkan ini diarahkannya kemana. Kalau ini ada misleading, ya tentu semua ini yang penting menghasilkan profit. Enggak, ini kalau kampus menghasilkan sarjana gitu, nggak peduli dia mau di mana kan. Yang penting saya cepat meluluskan orang, kan gitu. Yang ini saya bilang saya mau dapat orang yang semurah mungkin kan gitu. Tapi juga ternyata nggak compete, makanya shortage karyawan hari ini atau pekerja itu sangat tinggi. Walaupun setiap hari kita ada lowongan pekerjaan ada kan, tapi pengangguran juga ada kan gitu. Tinggi kan gitu. Jadi itu jadi nggak match kan, karena tadi triple atau pentahelix itu mungkin ya ini juga perlu di challenge kan gitu, belum harmonis berjalannya gitu. Ya, karena kalau dari perusahaan sendiri pasti untuk menjaga tadi Mas ya, sustainability perusahaan, company harus tetap adaptif terhadap perubahan-perubahan termasuk transisi energi. Dan kampus juga nggak bisa sekedar mencetak angka-angka sarjana. Karena kampus hari ini kan tantangannya di situ, bukan hanya menciptakan lulusan yang banyak, tapi juga siap untuk kerja. Mudah-mudahan alma mater kita juga nggak gitu. Jadi siap nanti Unpas ini, lulusan Unpas ini bisa melejit Mas Jono ini kan, kita masih berjuang dulu ini teman-teman. Nah itu tadi buat teman sobat hijau yang penasaran terkait SDM, kemudian peluang green jobs itu bagaimana dari Mas Jono sendiri dari Pertamina, tentu siap, tinggal bagaimana fokus, kemudian dari value masing-masing persona ini bagaimana untuk siap menghadapi tantangan dan dinamika mata pencaharian di masa depan, terutama di era transisi energi hari ini. Itu dia segmen kedua kita bahas terkait SDM. Stay tune untuk segmen selanjutnya, kita bakal bahas soal Green Future Leadership. Masih bersama Mas Jono. Stay tune di podcast Symbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever. Kemudian Pertamina menjawab tantangan transisi energi, dan kemudian ada sinyal-sinyal sedikit terakhir bagaimana kemudian kolaborasi
dari regulator dan eksekutor di lapangan untuk menyambut net zero emission 2060. Next kita bakal bahas soal bagaimana kesiapan SDM, sumber daya manusia dalam menyambut agenda transisi energi. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.